Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kali ini kita akan belajar membuat desain Selamat Hari Lahir Pancasila tahun 2021. Tentunya menggunakan Adobe Photoshop. Langsung aja yuk kita ikuti tutorialnya. Langkah pertama tentunya kita harus membuat file baru. Di sini kita menggunakan ukuran cm yaitu 10 kali 10 cm dengan resolusi 300 pixel per inci. Selanjutnya kita kasih backgroundnya dengan warna merah dengan cara memilih set foreground color, kita klik, kemudian pilih warna merah. Selanjutnya kita gunakan pen baguette tool, kita tumpahkan pada area kerja. Langkah berikutnya kita bisa memanfaatkan elliptical marquee tool, kemudian kita tarik pada area kerja seperti ini. Selanjutnya bisa diatur posisinya, kemudian gunakan klik kanan feather, kita kasih nilainya 150, kemudian gunakan select inverse. Selanjutnya kita membuat file baru. Di sini kita bisa memanfaatkan pen baguette tool kembali. Kemudian untuk set foreground kita ganti warnanya menjadi hitam. Kemudian kita klikkan pada area yang terseleksi. Nah, kemudian kita bisa hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Selanjutnya kita gunakan Ctrl T, kemudian tekan Shift Alt secara bersamaan. Kursor ditaruh di bagian pojok seperti ini, kemudian kita bisa tarik. Nah, selanjutnya kalau sudah kita bisa centang. Kemudian di sini bagian opacity bisa kita kurangi menjadi 50. Langkah berikutnya, sobat semuanya bisa memasukkan ornamen. Di sini ada merah putih, background sama logo Garuda. Silakan dicek link yang ada di deskripsi, bisa diunduh. Kita masukkan semuanya ke dalam Adobe Photoshop. Taruh di bagian atas seperti ini. Kemudian yang pertama kita masukkan backgroundnya terlebih dahulu. Dengan menggunakan move tool, kita tarik pada area kerja. Selanjutnya kita gunakan edit, transform, kita mirror dengan flip horizontal. Kemudian gunakan Ctrl T, kita perbesar, tekan Shift Alt secara bersamaan. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa atur posisinya. Kalau sudah dirasa cukup, bisa gunakan centang. Kemudian di bagian ini, bagian set the blending mode, kita bisa gunakan multiply. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memasukkan logo Garudanya. Tetap menggunakan move tool, kita tarik pada area kerja. Nah, kemudian di sini gunakan Ctrl T, kita perkecil sedikit, tekan Shift Alt secara bersamaan. Nah, kira-kira segini. Atur posisinya, kemudian kita bisa centang di sini. Berikutnya kita bisa memasukkan tag dengan menggunakan horizontal type tool. Kemudian di bagian font kita pilih font Arabella. Kemudian untuk size-nya kita buat 21, warnanya buat putih. Kemudian kita klik pada area kerja, kemudian ketikkan tag-nya. Nah, selanjutnya di sini bisa kita blok. Ini miring ini kita buat tegak saja. Nah, kemudian di sini bisa kita arahkan ke bagian atas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa duplikat tagnya, kemudian tarik ke bawah. Kembali menggunakan horizontal type tool, kita blok. Kemudian untuk fontnya kita ubah, misalkan kita menggunakan ini. Selanjutnya kita ketikkan. Kita bisa blok kembali, gunakan center. Nah, kemudian kita bisa memposisikan di bagian tengah dengan cara ini di layer hari lahir ini. Kemudian kita gunakan layer yang paling bawah, tekan Ctrl pada keyboard, kita klik. Setelah terseleksi dua-duanya seperti ini, kemudian kita gunakan yang center ini. Otomatis dia posisinya berada di tengah. Kemudian kita bisa duplikat lagi untuk yang
tag ini, kita duplikat, kemudian arahkan bagian bawah, kita ganti tagnya. Selanjutnya bisa diblok kembali, gunakan font yang lain, kita pakai impact. Untuk font impact, kemudian untuk size-nya kita ubah mungkin menjadi sekitar 39. Nah, segini cukup. Kemudian kita arahkan ke bawah sedikit. Sorry, tulisannya keliru. Pancasila seperti ini. Kemudian kita atur posisinya lagi. Kalau sudah, kita gunakan stroke di sini. Efek stroke. Di efek stroke ini kasih warnanya hitam ya, ini warnanya hitam. Kemudian untuk size-nya kita buat 9. Selanjutnya kasih drop shadow. Di drop shadow ini distance-nya kita kasih nilainya 11 mungkin ya, 11, ini 21. Nah, seperti ini. Kalau sudah, bisa di OK. Selanjutnya fill-nya kita kosongkan ya. Untuk fill-nya kita kosongkan sehingga dia menjadi transparan. Kemudian di sini kita baru masukkan ornamen yang merah putih ini. Kita tarik pada area kerja. Nah, di sini kita gelapkan sedikit ya dengan Ctrl M atau munculkan curves. Di curves tarik ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah oke. Kemudian layernya kita taruh di bagian bawahnya tag Pancasila. Nah, di sini baru kita bisa atur lagi. Pastikan layernya yang merah putih ini kita atur-atur posisinya. Dengan Ctrl T kita atur seperti ini. Kalau dirasa sudah pas, kemudian bisa dicentang. Selanjutnya kita seleksi di bagian tag Pancasila ini ya. Kita seleksi menggunakan Magic Wand Tool. Magic Wand Tool, pastikan centang yang ada di sini hilang semuanya, jadi tiga-tiganya tidak tercentang. Kemudian seleksikan pada tagnya. Nah, kalau sudah terseleksi ini, kita masuk ke dalam ornamen merah putih. Kemudian gunakan yang namanya Add Layer Mask. Kita klik, nah otomatis layer yang di luar seleksi tadi akan hilang. Di sini selanjutnya kita bisa memasukkan tanggal lahir Pancasilanya ya, dengan menggunakan ini aja. Tagnya ini kita duplikat. Tadi duplikat, gunakan move tool, kita taruh ke bagian bawah. Kemudian kita ganti tagnya 1 Juni 2021. Nah, kemudian fontnya kita ubah, misalkan ganti 12 seperti ini, arahkan di bagian atas. Nah, selanjutnya bisa memanfaatkan rectangular marquee tool. Kita buat seleksi seperti ini. Kemudian gunakan layer baru. Di sini pastikan yang bagian set background color warnanya putih. Kemudian kita gunakan Ctrl Del. Nah, otomatis ini akan terisi layernya. Kemudian bisa kita duplikat layer dengan move tool, kita gerakkan ke arah samping. Nah, kemudian bisa diatur sedikit posisinya. Setelah itu hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Nah, mungkin bisa diatur lagi untuk posisinya ini juga. Nah, kalau dirasa sudah pas, tinggal kita memasukkan link ini ya, link untuk promosi kita mungkin. Nah, seperti ini, ada channel YouTube, Instagram, sama FB. Bisa diatur posisinya, kemudian bisa dicentang. Kalau sudah dirasa cukup, bisa kita simpan. Selanjutnya kita juga bisa menyimpan file JPEG-nya dengan cara memflatten image-nya terlebih dahulu. Kita flatten image, kemudian file save as. Nah, di sini kita pilih ekstensi JPEG. Kalau sudah, bisa di OK.
Mungkin cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.